Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Amanda Nispa Oktavia dengan NIM 50007 dari kelas 4A Prodi PGSD dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru yang mencakup dua hal. Yang pertama standar proses dan yang kedua yaitu standar penelitian. Yang pertama yaitu standar proses kurikulum 2013. Pada standar ini, guru harus melaksanakan 3 tahapan. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan pertama yang harus dilakukan oleh guru pada kegiatan pendahuluan di dalam sebuah proses pembelajaran adalah mempersiapkan siswa baik psikis maupun fisik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, guru harus mengajukan beberapa pertanyaan terkait materi pembelajaran baik materi yang telah siswa pelajarin serta materi-materi yang akan mereka pelajari dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, setelah memberikan pertanyaan, guru kemudian mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan atau tugas yang akan dikerjakan sehingga dengan demikian mereka akan belajar tentang suatu materi. Dan yang keempat, atau yang terakhir, dalam kegiatan pendahuluan, guru harus memberikan deadline cakupan materi serta penjelasan mengenai kegiatan belajar yang akan dilakukan oleh siswa untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas yang diberikan. Pada hakikatnya, kegiatan inti adalah suatu proses pembelajaran agar tujuan yang ingin dicapai dapat diraih. Kegiatan ini mestinya dilakukan oleh guru dengan cara yang bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang. Nah, pada kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan siswa atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Yang kedua ada standar penilaian kurikulum 2013. Standar penilaian pada kurikulum ini lebih menekankan pada prinsip kejujuran yang mengedepankan aspek-aspek berupa knowledge, skill, dan attitude. Salah satu bentuk dari penilaian itu adalah penilaian otentik. Yang kedua yaitu standar proses kurikulum darurat. Dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran atau learning loss yang terjadi dalam kondisi khusus, satuan pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan usia dan tahapan perkembangan peserta didik pada PAUD dan capaian kompetensi pada kurikulum, kebermaknaan, dan kebermanfaatan pembelajaran untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk pada pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan. Selanjutnya yaitu standar penilaian kurikulum darurat. Penilaian ini dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Asesmen non-kognitif ditunjukkan mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa. Asesmen kognitif ditunjukkan menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Yang terakhir yaitu standar proses kurikulum paradigma baru, sebuah pedoman atau tahapan langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif. Yang kedua yaitu standar penilaian kurikulum paradigma baru. Dengan paradigma baru ini, pembelajaran merupakan satu siklus yang berawal dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses pembelajaran, dan pelaksanaan asesmen untuk memperbaiki pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Pembelajaran paradigma baru memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.